Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam. Agama Islam dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Di antara panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Ada beberapa hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Berikut adalah hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Yang pertama adalah anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 kirot setiap hari. Hadits riwayat Muslim dan Abu Daud. Hal yang lain mengapa Islam melarang memelihara anjing, karena malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang di rumahnya ada anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku kemudian ia berkata kepadaku, sesungguhnya aku datang kepadamu semalam dan tidak ada yang menghalangiku memasuki rumahmu melainkan di atas pintu ada beberapa patung, di dalam rumah ada kain tipis bergambar serta ada anjing. Maka perintahkan agar patung itu dipotong kepalanya supaya menjadi seperti bentuk pohon dan perintahkan kain tipis penutup dinding itu dipotong lalu dijadikan 2 bantal yang disandari dan diinjak, dan perintahkan supaya anjing itu dikeluarkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semua itu. Dan anjing itu adalah anjing kepunyaan Hasan atau Husain yang berada di bawah bangkunya, maka Nabi memerintahkan untuk mengeluarkannya. Hadits riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi. Lalu yang kedua ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah 2 binatang hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadits riwayat Tirmizi. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak maka tidak dianjurkan untuk dibunuh. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Lalu yang ketiga elang. Elang adalah hewan yang dilarang dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk burung pemangsa dalam siklus rantai makanan. Sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu burung-burung termasuk elang juga umat dan hamba Allah sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Lalu yang keempat tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit dan tikus hidup dalam lingkungan yang kotor. Sedangkan dalam Islam hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan.
Yang kelima, gagak. Khusus gagak yang memiliki punggung dan perut putih juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Imam Syafi'i menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperboleh untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadits riwayat Muslim. Itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya dan terhindar dari keburukan yang diakibatkannya. Amin ya Robbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.